Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan share tentang kenapa Vios 2003 ini overhead ya. Ini pengalaman pribadi. Jadi ketika dalam perjalanan tiba-tiba tumben-tumbenan ini mobil indikator merahnya kedap-kedip. Nah, setelah ditelaah ternyata penyebabnya adalah di area sini. Oh, masih panas ya. Di sini itu terdapat termostat. Nah, jadi tempatnya ngumpet nih. Nah, itu ada selang ya. Selang itu kemudian di sini ada termostat, dalamnya juga ada rumahnya, namanya inlet ya. Nah, ternyata penyebabnya adalah termostatnya patah di dalam pernya. Nih bentuknya nih. Ini udah saya ganti ya. Udah saya ganti dengan yang ini. Nih penyebabnya. Jadi ini lepas ya. Aduh, jatuh. Set. Nah, di sini ada pernya nih. Nah, pernya ini patah. Nih penyebabnya. Nah, untuk penggantian termostat sebaiknya teman-teman juga mengganti yang namanya inletnya nih ya, water inlet. Tuh. Ini water inlet, saya juga kemarin menggantinya langsung dengan yang aluminium karena duitnya terbatas. Kalau teman-teman misalnya sanggup untuk membeli yang original, silakan beli yang original. Mungkin harganya sekitar 250 ribuan ya, yang ori. Jangan sekali-kali beli yang 50 ribuan yang dari plastik juga. Kalau ini dari apa nih bahannya? Ini plastik cuman keras ya kayaknya. Nah, kemarin saya ganti yang aluminium. Yang aluminium itu sekitar 70 ribuan ya kalau nggak salah. 70 ribuan atau 60 ya, saya lupa. Nanti linknya ada di deskripsi ya, tempat saya beli. Nah, ini yang orinya, kemudian ini termostatnya juga masih ori. Nah, sebaiknya teman-teman mengganti dengan yang ori. Mungkin termostat sekitar 300 ribuan. Nah, belinya jangan di online ya. Karena ya nggak tahu kita kualitasnya online yang datang apa gitu, meskipun disebutin original, tapi sebaiknya beli langsung di Toyotanya kalau yang mau yang ori. Tapi kalau mau yang KW, kan ada tulisannya tuh, misalnya ori Jepang, ori Thailand gitu, original Jepang, original Thailand atau apapun itulah. Nah, kemarin saya ada embel-embelnya ori Thailand, harganya itu 60 berapa ya, lupa saya, pokoknya nanti linknya di deskripsi. Jadi sebenarnya sih KW ya itu ya, karena kalau saya bandingkan dengan yang ini itu lebih ringan. Kalau teman-teman punya duit budget 300 ribuan dan ini 250 ribuan, sebaiknya teman-teman beli yang original. Tapi karena saya budgetnya terbatas dan kemarin juga coba-coba untuk membenerin sendiri ya, bongkar sendiri gitu, ternyata ya mudah gitu. Hanya bermodalkan untuk membuka ini menggunakan kunci 10. Tapi karena tempatnya yang agak sulit ya, tadi aja untuk memasukkan kamera aja itu agak sulit gitu. Jadi saya menggunakan yang namanya untuk membukanya kunci 10. Kunci 10-nya itu berupa apa? Kunci sok ya, kunci sok. Dan itu tidak kurang panjang. Jadi saya beli extensionnya. Jadi kalau teman-teman mau membuka baut 10 nanti tutorialnya akan saya share juga, tapi sudah banyak sih di YouTube untuk membukanya. Gunakanlah kunci sok ukuran 10 yang panjang ya. Nah, jadi agar mudah. Sebenarnya bisa saja dengan kunci biasa, tapi agak sulit kalau saya menggunakan kunci sok, dan itu gampang banget ternyata. Nah, inilah penyebabnya si
Vios itu kenapa bisa overheat, karena ya ini nih, si ininya patah, kemudian ininya membuat sirkulasi air tidak berjalan secara normal. Jadi harusnya yang air panas pindah ke radiator untuk didinginkan itu tidak bisa mengalir sempurna karena tertutup oleh ini lubangnya. Ya, karena ini udah lepas nih. Pernya patah dan ininya lepas ketika saya buka si rumah termostatnya ini, si inlet water inlet ini. Nah, setelah diganti, saya coba panaskan untuk selama 1 jam, aman dalam kondisi diam. Tapi ketika saya jalankan itu langsung indikator merahnya nyala. Padahal suhu kalau dipantau di OBD, ya, saya punya scanner kecil OBD. Dulu saya beli murah ya, 50 ribuan kalau nggak salah. Nanti akan saya buatkan juga tutorialnya. Itu terpantau 96, harusnya kipas hidup ya, kipas hidup. Kemudian suhu kembali turun lagi di 92, 93 Celcius. Nah, ternyata si indikator itu kedip juga. Kan harusnya kalau 96 itu hanya kipas yang nyala, tapi indikator tetap normal, mati. Nah, penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya adalah ada di sensor suhu atau ECT, Engine Coolant Temperature. Nah, itu error. Makanya saya beli ini nih. Nih, belum saya buka. Saya buka ya. Kita buka dulu. Bentar. Nah, ini saya beli juga bukan original. Ini adalah third party-nya ya. Steker mereknya. Saya nggak tahu ini fungsi atau enggak karena belum dicoba. Karena ketika kemarin saya coba bersihkan ya, ini sebentar saya buka. Hampir sama sih sebenarnya proses kerjanya, atau mau yang asli mau yang palsu, cuman masalah keakuratan ya yang kita belum coba nih. Ini saya coba bersihkan. Ya, saya coba bersihkan, ternyata normal lagi sampai saat ini. Tadi saya coba melakukan perjalanan untuk Vios yang kemarin overheat, itu ternyata normal kembali gitu, nggak ada kendala. Nah, ini yang dibersihkan kemarin, saya bersihkan itu bagian sininya dengan amplas halus. Jadi ini dibuka dengan kunci 20 ya, kunci 20. Kalau teman-teman punya kunci 20 silakan dibuka. Soketnya ini yang 3 nih ya, kalau Vios Gen 1 soket 3, harganya ini berapa ya, 70 ribuan. Nanti linknya ada di deskripsi. Ini yang menyebabkan temperatur suhu ngaco. Jadi harusnya di 96 hanya kipas yang muter, tapi di sini indikator juga nyala. Seharusnya indikator itu di atas 100 baru nyala gitu, karena kinerja mesin itu sangat panas. Jadi menyebabkan overheat. Nah, kalau 96 itu hanya kipas yang muter untuk mendinginkan air yang berputar, yang bersirkulasi dari mesin ke radiator untuk didinginkan. Nah, kipas muter, radiator dari panas pindah yang dari mesin pindah ke radiator untuk didinginkan, yang dari radiator kembali ke mesin untuk yang sudah dingin ya, yang sudah dingin akan balik ke mesin. Begitu seterusnya kerjanya. Jadi dari 96 kipas muter, suhu turun. Kemudian ketika mencapai lagi 96 lagi, kipas mutar, suhu turun lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah sensor yang mengaturnya nih. ECT, Engine Coolant Temperature. Nah, kalau ininya ngaco nih ya, dia banyak faktornya. Jadi bisa dia nggak ngirim sinyal bahwa dia masih memungkinkan membaca mesin dalam keadaan dingin. Mesin dalam keadaan dingin, dia akan terus membiarkan si kipas untuk muter terus. Makanya teman-teman harus punya yang namanya OBD nih, buat membaca berapa sih temperatur yang sebenarnya.
Nah, gitu aja sih sharing dari saya. Jadi teman-teman kalau misalnya terjadi kerusakan atau apa namanya indikator suhunya lah, teman-teman coba analisis dulu. Karena banyak faktornya di situ, bisa termostat, bisa ada kebocoran, bisa juga yang paling parah adalah silinder head melengkung, ya. Jadi teman-teman silahkan dianalisa. Kalau sudah masuk ke ruang bakar atau ke mesin, biasanya air radiator akan bercampur oli gitu. Tapi kalau yang lain belum terjadi macam-macam, silakan teman-teman baca-baca kembali apa yang menjadi penyebabnya. Oke, gitu aja sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.